Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Di sana firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, perikop kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, pada saat itu ketika Yesus dan murid-muridnya selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang menggunakan perahu, mendahului Yesus, sedangkan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, di ayat yang ke-24 kita melihat di sana ketika perahu murid-murid Yesus berada jauh beberapa mil dari pantai, mereka diperhadapkan dengan gelombang dan badai karena angin sakal. Nah, di ayat 25 di sana dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan diterpa badai, murid-murid pada saat itu tentu saja berada dalam keadaan takut dan tidak tenang. Mereka berada dalam keadaan cemas dan khawatir pastinya. Tetapi pada saat itu Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air. Sehingga di ayat 26 di sana dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat satu tokoh yang ada di kisah ini dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Petrus. Nah, ayat 28 dan ayat 29 di sana dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, awalnya kita melihat di sini Petrus bisa berjalan di atas air karena dia mendengarkan perkataan Yesus dan fokusnya tetap terarah kepada Yesus. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin dan gelombang yang ada di sekitarnya, tiba-tiba fokusnya teralihkan kepada angin dan gelombang yang ada sehingga dia mulai tenggelam. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dari kisah ini? Nah, terkadang dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang ketika kita mulai semangat dalam pelayanan, kita mulai melayani Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ada badai, ada angin, ada gelombang yang datang menerpa kehidupan kita, sehingga awalnya fokus kita terarah kepada Tuhan, tetapi seketika itu juga fokus kita terarah kepada masalah, kepada pergumulan, kepada gelombang yang ada di sekeliling kita. Seperti Petrus, awalnya dia bisa berjalan di atas air, tetapi karena dia terpengaruh dengan tiupan angin yang ada di sekitarnya, dia seketika itu fokusnya teralihkan dan dia mulai tenggelam. Nah, dalam setiap kehidupan kita terkadang kita mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Entah itu masalah dalam keluarga kita, pergumulan dalam pribadi kita atau pekerjaan kita. Seringkali hal-hal itu membuat fokus kita teralihkan. Awalnya kita fokus kepada Tuhan, tetapi dengan masalah yang terjadi, yang kita alami, kita terkadang tidak fokus kepada Tuhan. Dan kita mulai jatuh dan kita mulai menyerah dalam melayani Tuhan. Nah, tetapi di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita dari ayat yang ke-27, perkataan Yesus, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat itu murid-murid dan Petrus, mereka berada dalam keadaan takut dan tidak tenang, sehingga fokus mereka teralihkan oleh gelombang yang ada. Nah, oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita perlunya untuk kita berada dalam keadaan tenang, agar kita dapat terhubung kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Marilah kita tetap tenang dalam masalah, dalam pergumulan. Ketika kita melayani Tuhan, marilah kita tetap berada dalam ketenangan. Kita tetap fokus kepada Tuhan, sehingga kita boleh membangun setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita tetap terhubung dan
kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan mudah menyerah ketika kita melayani Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, marilah kita tetap tenang dan membangun setiap kehidupan kita melalui setiap doa-doa kita kepada Tuhan, agar fokus kita tidak teralihkan kepada masalah yang kita hadapi pada saat ini, pada pergumulan, sakit penyakit yang kita alami saat ini. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan lewat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Engkau telah menjaga setiap peristirahatan kami, dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami akan dipercaya semua karena kemurahan Tuhan yang selalu Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mau melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang menolong, jaga dalam nama Yesus. Biarlah apapun yang akan mereka kerjakan, apapun yang mereka akan lakukan sepanjang hari ini berada dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala celaka mara bahaya jahat manusia, kuasa iblis. Mau tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dari Yesus yang berkuasa membentengi kehidupan sidang jemaat Tuhan. Berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan lemah. Biarlah Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjadi perlindungan, memberi kekuatan baru dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.